Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elvira Luthan sebagai dosen pengampu pada mata kuliah seminar akuntansi ini, dan juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi yang telah saya buat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Makfirah Windy Fahreza. Kali ini akan mempresentasikan hasil tugas akhir seminar akuntansi keuangan dengan judul implementasi PSAK 70 aset dan liabilitas pengampunan pajak pada PT Lippo Karawaci Tbk. Topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua, pada bab 2 yaitu bab pembahasan akan membahas tentang definisi, tujuan PSAK 70 tentang aset dan liabilitas pengampunan pajak dan penerapannya pada PT Lippo Karawaci. Bab 3 yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Baiklah, kita masuk kepada latar belakang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Pendapatan yang berasal dari pajak memiliki peran penting untuk membiayai kemandirian keuangan negara. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat karena meningkatnya kebutuhan negara akan pendapatan untuk menopang pembiayaan pembangunan yang juga terus meningkat. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan amnesti pajak atau yang sering kita dengar dengan tax amnesty. Pemerintah memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada warga negara Indonesia, tidak hanya untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, tetapi juga untuk warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri. Karena dari sisi pajak sendiri, dengan adanya tax amnesty, maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang disingkat dengan DSAKIAI telah mengesahkan PSAK 70 tentang aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagai standar khusus untuk menjadi pedoman untuk menyajikan dan mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan terhadap laporan keuangan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kemudian akan dijabarkan dalam makalah yang berjudul Implementasi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada PT Lippo Karawaci. Berdasarkan latar belakangnya ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana penerapan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak pada laporan keuangan di perusahaan PT Lippo Karawaci. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang definisi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Surat keterangan pengampunan pajak atau surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Aset pengampunan pajak itu sendiri adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak adalah nilai aset berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak. Dan liabilitas pengampunan pajak adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Yang kedua, tujuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak bertujuan untuk yang pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Yang kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan
serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Selanjutnya, akuntabilitas terkait liabilitas pengampunan pajak. Yang pertama, kebijakan akuntansi. Pada saat diterbitkannya surat keterangan, entitas dalam laporan posisi keuangannya mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Yang kedua, tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperbolehkan pengakuan atas item tersebut. Yang ketiga, mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang relevan. Terlepas dari ketentuan tersebut, pernyataan ini memberikan opsi bagi entitas pada saat pengakuan awal untuk mengukur aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan SAK yang berlaku, yaitu PSAK 25, tentang ketentuan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran ini dibagi atas dua. Yang pertama, pengukuran atas pengakuan awal, di mana aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan atas pengampunan pajak. Yang kedua, liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan atas pengampunan pajak tersebut. Yang ketiga, entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal distor di ekuitas. Yang keempat, ekuitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laporan laba rugi pada periode disampaikannya surat pernyataan. Yang kedua, pengukuran setelah pengakuan. Pengukuran setelah pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu kepada SAK yang relevan. Antara lain, yang pertama, untuk properti dan investasi disesuaikan dengan PSAK 13 tentang properti investasi. Untuk persediaan disesuaikan dengan PSAK 14 tentang persediaan. Untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama disesuaikan dengan PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Pada aset tetap disesuaikan dengan PSAK 16 mengenai aset tetap. Pada aset tak berwujud disesuaikan juga dengan PSAK 19 yang mengatur tentang aset tak berwujud. Pada aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih yang timbul dari kombinasi bisnis disesuaikan dengan PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis. Dan tentang mengenai instrumen keuangan disesuaikan dengan PSAK 55 yang membahas tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang ketiga, penghentian pengakuan. Pada penghentian pengakuan, entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK yang lain yang relevan untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut. Yang keempat, penyajian. Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan, dan entitas tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak. Yang kelima, pengungkapan. Laporan keuangan entitas mengungkapkan tanggal surat keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan surat keterangan serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. Selanjutnya, pembahasan tentang penerapan PSAK 70 tentang aset dan liabilitas pengampunan pajak pada PT Lipo Karawaci. Yang pertama, mengenai perusahaan Lipo Karawaci. Lipo Karawaci adalah pengembangan perkotaan residensial dan komersial di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan meliputi pengembangan perkotaan, pembangunan terpadu skala besar, mall retail, layanan kesehatan, rumah sakit, dan infrastruktur, serta pengolahan properti dan portofolio. Ini adalah proyek pembangunan perkotaan termasuk Lipo Village, Lipo Cikarang, Tanjung Bunga, Royal Seprong Village, dan San Diego Hills Memorial Park.
Perusahaan adalah anggota grup LIPO. Pada tahun 2016, perusahaan dan beberapa entitas anak ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Perusahaan dan beberapa entitas anak telah menerima surat keterangan pengampunan pajak pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sampai dengan 29 Desember 2016. Aset dan liabilitas pengampunan pajak yang dideklarasikan mencakup persediaan, properti investasi, aset tetap, uang muka pembelian tanah dalam pengembangan dan utang dengan pihak berelasi non-usaha. Dalam penyusunan laporan keuangan, berikut akan dibahas elemen-elemen PSAK 70 serta penerapannya pada PT Lippo Karawaci. Yang pertama tentang pengakuan dan pengukuran. Pada saat pengukuran awal, aset pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP. Berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak pada tanggal 19 Oktober 2016 dan tanda terima pernyataan harta pada tanggal 30 Desember 2016, perusahaan mendeklarasikan aset persediaan sebesar 78.464 juta dan dicatat pada akun aset pajak pengampunan. Yang kedua, liabilitas pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan aset pengampunan pajak. Yang ketiga, selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui perusahaan sebagai tambahan modal disetor. Atas selisih aset dan liabilitas pengampunan pajak sebesar 17.622 juta dicatat sebagai tambahan modal disetor. Sebesar 42.455 juta dicatat sebagai komponen ekuitas lainnya dan sebesar 22.297 juta dicatat sebagai bagian kepentingan non-pengendali. Yang keempat, uang tebusan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode di mana SKPP diterima oleh perusahaan. Jumlah uang tebusan yang dibayarkan dalam program pengampunan pajak adalah sebesar 29.399 juta yang dicatat sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi konsolidasian. Yang kedua, saat pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas pengampunan pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klarifikasi masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak. Pada tanggal 31 Desember 2016, perusahaan mengukur kembali aset pajak pengampunan pada tanggal SKPP. Tidak terdapat selisih aset pengampunan pajak yang telah diukur kembali pada tanggal SKPP dengan aset yang dideklarasikan sesuai dengan SKPP. Atas pengukuran kembali aset pengampunan pajak tersebut, aset pengampunan pajak adalah sebesar 78.464 direklasifikasi ke akun persediaan. Yang kedua, penggantian pengakuan. PT Lippo Karawaci melakukan penggantian pengakuan. Yang pertama, grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Yang kedua, grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang diterapkan dalam kontrak dilepas atau dibatalkan atau kadaluarsa. Yang ketiga, pada saat penyajian, PT Lippo Karawaci aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui pada saat surat keterangan pengampunan pajak atau SKPP diterbitkan oleh kantor pajak dan tidak diakui secara neto atau saling hapus. Yang keempat, pengungkapan. Aset dan liabilitas pengampunan pajak yang dideklarasikan mencakup persediaan, properti investasi, aset tetap, uang muka pembelian tanah dalam pembangunan dan piutang dengan pihak berelasi non-usaha. Jumlah aset dan liabilitas pengampunan pajak yang berasal dari luar grup adalah sebesar 64.195.200
dan 1.325 juta. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu tentang kesimpulan. Teks amnesti atau yang biasa disebut dengan pengampunan pajak merupakan suatu sistem pengampunan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang kemudian dilakukan pembayaran uang tebusan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Teks amnesti bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, dan meningkatkan penerimaan pajak. Penerapan aset dan liabilitas pengampunan pajak pada penyusunan laporan keuangan oleh PT Lippo Karawaci sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 70. Perusahaan telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan mengenai pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak jika mengakui atas aset atau liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperbolehkan pengakuan atas item tersebut, dan mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang relevan. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, diharapkan dengan diterapkannya pengampunan pajak ini, penulis berharap bahwa dapat meningkatkan kepatuhan entitas atau wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam kasus ini melaporkan aset dan liabilitasnya agar dapat meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan nasional. Baiklah, sekian presentasi dari makalah saya yang berjudul Implementasi PSAK 70, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada PT Lippo Karawaci. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua dan ibu dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi ini, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.